Halo Sobat Pondok Tutorial, selamat datang di Pondok Tutorial Channel. Masih bersama saya, Wira Saputra. Bagaimana? Sekarang apakah Anda sudah mulai mengerti bagaimana cara menggunakan CSS? Saya harap Anda bisa mengerti walaupun cuma sedikit. Karena kita masih harus belajar banyak lagi tentang CSS dan masih ada banyak materi yang harus dibahas. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang background pada CSS. Background ini sangat mudah sekali untuk diikuti. Jadi Anda harus fokus di sini dan harus mengikuti apa yang saya instruksikan kepada Anda. Oke, kita langsung saja buka brackets seperti biasa. Kemudian saya akan buat new folder seperti biasa. Klik kanan lalu pilih new folder. Saya akan ketikkan background CSS. Setelah itu, saya akan buat new folder lagi untuk aset. Seperti ini. Kemudian saya akan buat new file dengan nama index.html. Pada aset, saya akan membuat file dengan nama CSS. Karena kita akan belajar background, jadi kita akan membutuhkan gambar. Oke, kita akan cari gambarnya di Google. Biasanya kita menggunakan website yang namanya Unsplash. Karena website ini menyediakan foto-foto gratis untuk kita gunakan di dalam website kita. Oke. Saya akan membutuhkan satu buah foto di sini dan saya akan mendownload save image as. Anda perlu hati-hati di sini karena banyak dari foto yang ada di Google mempunyai copyright. Jadi Anda tidak bisa menggunakannya semau Anda. Jika Anda mungkin menggunakannya untuk kepentingan komersial, kemudian yang mempunyai foto tersebut marah ataupun menuntut Anda, maka Anda mungkin bisa dituntut dengan nilai jutaan atau miliaran rupiah. Jadi Anda perlu hati-hati. Anda harus memperhatikan atau memakai foto yang royalty free atau yang free untuk digunakan baik itu komersial maupun personal. Oke. Sekarang saya akan coba simpan karena kita menaruhnya di Classroom, CSS tutorial, pilih source, lalu background pada CSS, saya akan masukkannya dalam aset. Dan di sini saya akan masukkan 1 2 3. Oke, kita sudah punya gambar di sini. Dan sekarang waktunya kita untuk membuat file HTML ini bekerja dan digabung dengan CSS. Oke, kita akan mulai sekarang. Buat struktur dasarnya terlebih dahulu. HTML.25 lalu tekan tab. Setelah itu saya akan buat titelnya background CSS. Ada beberapa yang harus Anda ketahui ketika Anda belajar background. Yang pertama, background itu ada 3. Untuk background color, kemudian ada 2 jenis background. Ada background image dan ada background color. Background color dibagi menjadi 3 seperti yang saya bilang pada sebelumnya. Kemudian ada juga background image. Dan kita akan mempelajari properti tentang background pada bab ini. Oke, kita langsung saja embed CSS-nya ke dalam HTML. Tekan link, kemudian tab. Lalu, ketikkan atau Anda bisa tekan Ctrl spasi. Pilih aset. Pilih style.css. Karena kita akan memodifikasi si body, saya tidak akan membuat elemen lain, tapi saya akan membuat body. Oke, mungkin pada akun premium, Anda bisa langsung mempelajari dengan membuat project secara langsung. Jadi Anda tidak mempelajari dasar-dasar seperti ini, tapi Anda harus langsung membuat project. Oke, kita akan langsung mulai dari style CSS-nya. Karena yang kita ingin pelajari adalah style CSS-nya. Oke,
Sebelumnya kita live preview terlebih dahulu. Sekarang kita buka style.css. Karena yang kita ingin seleksi adalah si body, yang kita ingin tambahkan properti adalah si body, maka saya akan ketikkan seperti ini, body, kemudian tanda kurung kurawal dan tutup kurawal. Oke, sekarang kita akan mulai dari background color terlebih dahulu. Color. Oke, kita mulai dari yang hexacode. Ada 3, ada hexa, ada RGB, dan ada nama. Jadi ada 3 di sini, ada hexacode, ada RGB, dan ada nama. Ada lagi juga yang satu lagi yaitu HSLA, itu hampir sama dengan RGBA. Oke, kita mulai dari yang hex terlebih dahulu. Jika Anda tidak mengerti atau Anda tidak hafal bahasa hex pada coloring HTML ataupun CSS, Anda cukup ketikkan tanda pagar, lalu ketikkan 000, maka dia akan langsung berwarna hitam. Tapi saya ingin warnanya bukan warna hitam. Jangan khawatir, Anda tinggal klik setelah 0 ini, kemudian tekan Ctrl E, Anda bisa memilih warnanya sekarang. Tekan seperti ini. Oke, saya akan coba close. Ini adalah background color yang menggunakan hex code. Lalu bagaimana dengan background color yang menggunakan RGB? Oke, kita akan coba sekarang. Mungkin saya akan membuat satu buah elemen tambahan dengan H1 misalkan. Kita akan membuat misalkan judul background. Oke, seperti ini. Kita akan coba save. Lalu sekarang kita ke style.css. Sekarang saya akan coba untuk memanggil H1, kemudian memberikan background color, tapi menggunakan RGB. Background color. Nah, mungkin Anda juga tidak hafal untuk menggunakan RGB. Caranya sama. Anda tinggal tekan tanda pagar, lalu 000, lalu Anda bisa tekan Ctrl E. Sekarang Anda bisa memilih warna dengan tipe RGBA format. Seperti ini. Oke, ini dia. Apa perbedaan RGB dengan RGBA? Apa perbedaan RGB dengan RGBA? RGB, dia tidak mempunyai transparansi, sedangkan RGBA mempunyai transparansi. Oke, kita akan contohkan seperti ini misalkan. Kita akan memakai RGB, misalkan warnanya merah, seperti ini. Ketika kita men-set alfanya atau transparansinya, maka Anda bisa melihat adanya transparansi di sana. Ini adalah warna transparan, bukan warna merah muda, tapi benar-benar transparan. Jika di belakang ini ada gambar, maka akan terlihat nantinya. Jika Anda tidak percaya, saya akan coba masukkan gambar di sini. Oke, saya akan close, kemudian titik koma. Saya akan coba masukkan gambar di sini untuk membuktikan bahwa si RGBA ini adalah transparan. Anda bisa lihat transparan. Oke, mungkin tidak terlalu terlihat. Jika saya set ke 0,2, maka dia akan terlihat ada awan di sini. Oke. Ini adalah transparan. Jadi jika Anda ingin membuat background yang transparan, maka Anda bisa menggunakan RGBA. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini akan saya hapus. Ada lagi background color yang menggunakan nama. Jadi RGBA ini saya akan buat sebuah elemen lagi dengan nama H2.
ini color dengan nama. Maksudnya color dengan nama bagaimana? Kita akan coba ke style CSS, kemudian saya akan membuat H2, kemudian saya akan coba seperti ini. Lalu saya akan berikan background color. Oke. Kemudian saya akan berikan nama red. Maka dia akan berwarna merah atau yellow. Jadi namanya sesuai dengan nama color. Misalkan ungu, purple, atau warna lain seperti plum. Hanya saja jika Anda menggunakan background color seperti ini, maka Anda harus menghafalkan namanya. Karena ketika Anda tekan Ctrl E, tidak ada nama di sini. Ada pun nama di sini, tetapi kita tidak bisa mengira-ngira. Oke, Anda bisa lihat di sana. Rata-rata hex code dan HSLA. Oke. Kita akan ubah ke plum. Seperti ini. Dan ada satu lagi warna, yaitu namanya adalah HSLA atau Hue Saturation Light. Oke, kita akan coba di sini. Kita akan menggunakan satu buah tag HTML lagi, yaitu kita akan menggunakan P, lalu tekan tab. Saya akan membuat lip sum, tab, dan sekarang saya akan memasukkan warnanya. Oke, kita ke style, .css. Sekarang kita seleksi si P, kemudian kita berikan background color. Oke. Dan sekarang kita akan masukkan tipe yang HSLA. Caranya sama, jika Anda tidak hafal, Anda cukup menekan tanda pagar, lalu tekan 000, tekan Ctrl E. Maka akan muncul color picker seperti ini. Dan Anda sekarang bisa memilih tipe HSLA. H-nya adalah Hue, S-nya ada Saturation, dan L-nya adalah Light. Oke, ini juga bisa transparan, sama seperti RGBA. Oke, hanya saja tipe atau penulisan di dalam HSLA ini berbeda. Jika RGBA menggunakan 255 seperti ini, dari angka 0 sampai 255, jika HSLA, dia akan menggunakan 0 sampai 100%. Oke, jadi saya harap Anda bisa mengerti penggunaan background color, terutama untuk penggunaan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang background image. Mungkin background image akan saya bahas pada bab selanjutnya. Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.